firman Tuhan pada hari ini, yaitu hati yang terbeban. Hati yang terbeban, yaitu hati yang terbeban melihat jiwa-jiwa yang keberatan. Hati yang terbeban melihat jiwa-jiwa yang menderita. Hati yang terbeban melihat jiwa-jiwa yang hidup dalam dosa. Kita mengetahui manusia yang hidup dalam dosa tanpa beroleh keselamatan, mereka akan menuju neraka selama-lamanya. Neraka itu sangat mengerikan, saudaraku. Sangat menyakitkan, saudaraku. Dan selama-lamanya, saudaraku, biarlah kita rebut mereka, sentaka mereka daripada hukuman yang kekal tersebut. Ingat famili-famili kita yang belum selamat, doakan mereka sungguh-sungguh dengan hati yang terbeban, hati yang berbelas kasihan. Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Dan saya percaya kalau kita berdoa dengan hati yang sudah terbeban, hati yang merindukan sungguh-sungguh jiwa itu diselamatkan, Tuhan akan mendengarkan. Karena permohonan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, Dia sendiri tidak suka seorang pun binasa, tapi Tuhan suka supaya semuanya sampai kepada pertobatan, sampai kepada keselamatan. Oh saudaraku, bangunlah saudaraku, bangkitlah saudaraku. Jangan mau sama seperti orang dunia ini memiliki hati yang beku, hati yang tidak peduli, saudaraku. Banyakkan hati manusia sekarang ini tidak peduli orang lain, sudah egoistis. Tetapi mari kita kembangkan hati kita, bukan mengasihi diri kita, memperdulikan orang lain, menolong orang lain, saudaraku. Miliki hati yang terbeban, saudaraku. Kita akan melihat hati contoh mengenai hati yang terbeban, hati yang berbelas kasihan dalam buku Nehemia. Kita melihat Nehemia sendiri. Nehemia adalah seorang yang berhasil membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Saudara, kalau dikatakan tembok Yerusalem, jangan saudara berpikir tembok Yerusalem hanya seperti dinding ini saja, tebalnya barangkali setengah meter. Tidak, saudaraku. Tembok Yerusalem, saudaraku, mempunyai tebal kira-kira 6-7 meter. Begitu tebalnya tembok itu, sehingga kereta berkuda bisa berlari di atasnya. Itu yang akan dibangun, dan itu sudah berserakan, bertaburan karena dihancurkan oleh musuh. Tetapi ada seorang yang terbeban, bukanlah seorang penguasa, bukanlah seorang yang sangat kuat, bukanlah seorang yang sangat berbakat, bukanlah seorang yang sangat pintar, hanya orang biasa saja. Nehemia seorang juru minuman raja, tetapi dia berhasil membangun tembok Yerusalem. Apakah rahasianya keberhasilannya ini? Berhasil membangun tembok Yerusalem. Saudaraku, saya mau terangkan kepada saudara bahwa Nehemia berhasil bukan karena kekuatan yang luar biasa atau kuasa yang ada padanya, kedudukan yang tinggi atau modal yang besar, bukan. Nehemia berhasil karena karakter. Karena karakter. Saudaraku, karakter rohani ada pada Nehemia. Karakter Tuhan ada pada Nehemia. Saudaraku, karakter Tuhan bukan hanya milik Nehemia. Karakter Tuhan, yaitu buah Roh Kudus, ditawarkan kepada anak-anak Tuhan pada akhir zaman ini. Ini perlu kita kejar, ini perlu kita miliki. Karakter rohani seperti ini yang membawa kita kepada keberhasilan. Saudaraku, Nehemia sama sekali tidak mementingkan diri sendiri. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia bangun bukan buat dirinya. Apa yang dia bangun buat orang lain. Apa yang dia bangun untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yerusalem jangan disemaukan orang, tetapi Yerusalem mempermuliakan nama Tuhan. Dia tidak membangun kerajaannya. Dia tidak membangun kerajaannya. Dia tidak membangun kerajaannya. Amin. Dia membangun kerajaan Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, saya akan membacakan kepada saudara Nehemia yang sangat terbeban. Jika dia berdoa, dia puasa, dia menangis darah selama 4 bulan lamanya. Nanti diterangkan mengenai bulan-bulannya ini. Tapi saya bacakan lebih dahulu kepada saudara dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan. Nehemia itu sebelum Mazmur, ya. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 4 saya bacakan. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Susan, datang Hanani, seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepada aku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana
yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, sungguhlah aku menangis dan berkabut selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya, dan seterusnya. Saudaraku, berilah telinga, dia berkata, Tuhan sudah memberikan telinga, saudaraku. Tuhan mendengarkan doa, saudaraku. Saudara, doa yang terbeban pasti didengarkan oleh Tuhan, saudaraku. Dalam Nehemia pasal 2 ayat 1 dikatakan, pasal 2 ayat 1, pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintah Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah kepadaku, dan seterusnya. Dan dikatakan tadi dia mendapat berita pada bulan Kislev, itu bulan Desember, saudaraku. Kemudian dia menghadap raja pada bulan April, dan dia menghadap raja dengan muka yang muram. Berarti selama Desember sampai April mukanya muram, dia menangis, dia mencucurkan air mata, dia terbeban pada tembok Yerusalem dan orang-orang yang tinggal di sana dalam keadaan tercela. Satu kota yang temboknya sudah runtuh, bentengnya sudah runtuh, adalah menjadi bulan-bulanan musuh saja. Tidak ada benteng sama sekali. Segala musuh boleh datang, merampok, merampas dan berbuat kejahatan yang lain. Ini sangat terbeban, memberati hati dari Nehemia, dan dia berdoa, puasa, menangis, berkabut selama 4 bulan. Dan kalau kita baca buku Nehemia ini, dia membangun tembok Yerusalem hanya dalam tempo 52 hari. Lebih banyak berkabut, lebih banyak jam-jam doanya daripada waktu yang dipakai untuk membangun tembok itu sendiri. Inilah dia orang yang berhasil.